Pada segmen 2B ini, kita akan membahas mengenai dinding sel, membran sel, serta komponen penyusun dinding dan membran sel, dan fungsi dari masing-masing komponen tersebut. Berdasarkan strukturnya, sel bakteri terdiri dari membran sel yang dikelilingi oleh dinding sel, struktur internal sel yang terdiri dari sitoplasma, ribosom, nuclear region atau daerah inti, di mana pada daerah tersebut terdapat materi genetik atau kromosom. Lalu, beberapa prokariot juga memiliki plasmid, granul, atau vesicle yang kita kenal dengan istilah inclusion body. Beberapa prokariot juga memiliki struktur luar seperti kapsul, flagela, dan pili. Dinding sel pada prokariot terletak di luar membran dan memiliki dua fungsi utama, yaitu 1. Menjaga bentuk sel. Sel prokariot yang kehilangan dinding selnya yang dipecah menggunakan enzim akan berubah bentuk menjadi bulat. 2. Dinding sel ini mempunyai fungsi untuk mencegah sel pecah ketika adanya cairan yang masuk melalui osmosis. Osmosis merupakan peristiwa perpindahan cairan melalui membran semipermeabel. Dalam hal ini adalah membran sel dari lingkungan dengan kadar air tinggi, yaitu habitat pertumbuhan, ke lingkungan dengan kadar air rendah, yaitu sitoplasma. Namun, dinding sel tidak memiliki peranan dalam mengatur masuknya materi ke dalam sel karena struktur ini adalah struktur yang sangat berpori. Komponen pada dinding sel prokariot meliputi peptidoglikan yang biasa disebut juga sebagai murein, diambil dari kata Latin murus yang berarti dinding. Peptidoglikan merupakan polimer yang sangat besar dan membentuk jaring-jaring pendukung di sekeliling sel bakteri menyerupai beberapa lapis kawat pelindung. Pada bakteri gram positif, dinding selnya dapat mencapai 40 lapisan. Polimer peptidoglikan terdiri dari dua komponen utama, yaitu N-asetilglukosamin dan N-asetilmuramik acid. Molekul-molekul gula ini merupakan turunan dari glukosa dan diikat atau di-crosslink dengan molekul tetrapeptida yang terdiri dari 4 asam amino. Bakteri gram positif dan bakteri gram negatif memiliki perbedaan pada asam amino penyusun tetrapeptida ini. Pada bakteri gram positif, asam amino ketiganya berupa alanin, sedangkan pada bakteri gram negatif, asam amino ketiganya adalah diamino pimelik acid. Pada dinding sel bakteri gram positif juga terdapat teichoic acid yang akan saya jelaskan berikutnya. Selain peptidoglikan, bakteri gram negatif memiliki komponen lain di dinding selnya, yaitu outer membran atau membran luar dan juga ruang periplasma. Penjelasan tentang membran luar dan ruang periplasma akan saya berikan kemudian. Berikut merupakan struktur dua dimensi dari lapisan peptidoglikan. Bisa dilihat bahwa peptidoglikan ini memiliki komponen gula utama yaitu N-asetilglukosamin dan N-asetilmuramik acid yang diberi warna ungu. Kedua senyawa ini merupakan turunan dari glukosa. Kedua struktur gula ini memiliki tetrapeptida yang terdiri dari 1,
2, 3, dan 4 asam amino. Keempatnya ini diberi warna merah. Gula dan tetrapeptida ini saling terkait satu dengan lainnya melalui ikatan peptida sederhana, sehingga dapat membentuk polimer peptidoglikan yang berlapis-lapis. Gambar ini merupakan struktur dinding sel dari Escherichia coli yang merupakan salah satu contoh bakteri gram negatif. Bisa dilihat bahwa asam amino ketiga dari tetrapeptidanya merupakan diamino pimelic acid. Gambar ini merupakan struktur tiga dimensi dari peptidoglikan pada bakteri gram positif Staphylococcus aureus. N-asetilglukosamin dan N-asetilmuramic acid ditunjukkan dengan warna ungu. Komponen tetrapeptida ditunjukkan dengan warna merah, dan ikatan peptida yang tersusun dari glisin ditunjukkan dengan warna biru. Jadi kalau kita lihat struktur tiga dimensinya, ini bisa dilihat warna ungu merupakan gula penyusun peptidoglikan, lalu warna merah ini adalah tetrapeptida, sedangkan warna biru ini merupakan ikatan peptidanya. Terlihat di gambar bahwa asam amino ketiga yang ada pada tetrapeptida merupakan molekul lisin. Mikroorganisme yang berbeda dapat memiliki asam amino yang berbeda pada struktur tetrapeptidanya dan juga pada ikatan peptidanya. Teichoic acid atau asam teikoat merupakan komponen tambahan yang ditemukan pada dinding sel bakteri gram positif. Struktur ini tersusun dari gliserol, fosfat, dan ribitol atau senyawa gula alkohol yang membentuk polimer yang dapat mencapai panjang 30 unit molekul. Struktur ini membentang melampaui dinding sel dan bahkan melebihi kapsul pada beberapa bakteri berkapsul. Fungsi dari asam teikoat adalah sebagai jalan pergerakan masuknya ion ke dalam sel dan juga keluarnya ion dari dalam sel. Asam teikoat juga berfungsi sebagai tempat pengenalan dan penempelan dari bakteriofaga atau virus yang menyerang bakteri. Outer membran merupakan struktur membran bilayer yang ditemukan hanya pada bakteri gram negatif. Struktur ini membentuk bagian terluar dari bakteri gram negatif dan menempel pada peptidoglikan karena adanya lapisan lipoprotein atau molekul yang merupakan gabungan antara protein dan lipid. Lipoprotein ini akan tertanam di outer membran dan berikatan secara kovalen dengan peptidoglikan. Membran luar hanya berperan sebagai saringan kasar dan hanya mempunyai peranan kecil terhadap pergerakan senyawa keluar dan masuk ke dalam sel. Namun, transportasi beberapa protein dari lingkungan atau habitat bakteri gram negatif diatur oleh membran luar. Pada membran luar, terdapat senyawa protein yang disebut dengan porin. Porin membentuk saluran melalui membran luar. Resisten bakteri gram negatif terhadap antibiotik penisilin salah satunya adalah karena membran luar ini menghambat masuknya penisilin
ke dalam sel. Pada membran luar juga terdapat antigen permukaan dan reseptor. Beberapa virus yang menyerang bakteri akan mengenali dan menempel pada reseptor ini, yang merupakan tahap awal dari infeksi sel bakteri gram-negatif. Pada membran luar terdapat juga lapisan lipopolisakarida atau LPS yang dikenal juga sebagai endotoksin. Struktur ini merupakan bagian penting dari membran luar dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi bakteri gram-negatif. Lipopolisakarida merupakan bagian integral dari dinding sel yang akan dilepaskan hanya jika dinding sel bakteri gram-negatif yang mati tersebut rusak atau hancur. LPS terdiri dari polisakarida dan lipid A. Polisakarida ditemukan pada rantai samping yang berulang dan membentang keluar dari dinding sel bakteri gram-negatif. Rantai samping polisakarida yang berulang inilah yang digunakan untuk mengidentifikasi bakteri gram-negatif. Berikut merupakan gambar dari lipopolisakarida. Terlihat bahwa lipopolisakarida terdiri dari dua bagian, yaitu bagian polisakarida yang terdiri dari bagian inti dan rantai samping yang berulang, serta bagian lipid A yang terdiri dari unit piroposfat dan glukosamin atau senyawa turunan glukosa dan asam lemak rantai panjang. Piroposfat dan glukosamin ini akan bergantian membentuk polimer, dan rantai samping polisakarida akan membentang keluar dari glukosamin. Lipid A merupakan bagian yang bertanggung jawab atas sifat berbahaya dari infeksi bakteri gram-negatif. Infeksi bakteri gram-negatif dapat menyebabkan kondisi medis yang serius. Infeksi ini akan menyebabkan demam dan perluasan pembuluh darah yang menyebabkan tekanan darah turun drastis. Keterlambatan pemberian antibiotik pada infeksi akibat bakteri gram-negatif sangat berbahaya. Hal ini dikarenakan bakteri gram-negatif hanya akan melepaskan lipopolisakarida atau endotoksinnya saat mengalami kematian dan dinding selnya rusak atau hancur. Oleh karena itu, ketika jumlah bakteri gram-negatif sudah sangat banyak, pemberian antibiotik akan menyebabkan kematian dan pelepasan endotoksin dalam jumlah besar. Hal ini dapat memperburuk gejala yang sudah ada, seperti demam tinggi atau bahkan kematian. Periplasma merupakan struktur yang membedakan satu bakteri dengan bakteri lainnya. Ruang ini terletak antara membran dan dinding sel dari bakteri gram-negatif. Di ruang ini terdapat lapisan peptidoglikan, enzim-enzim metabolisme, dan protein transport yang berfungsi untuk menghancurkan senyawa-senyawa yang berbahaya dan mentransport metabolit ataupun hasil metabolisme ke dalam sitoplasma. Bakteri gram-positif tidak memiliki membran luar dan ruang periplasma. Pada bakteri gram-positif,
Periplasma yang terdiri dari peptidoglikan, konstituen protein, dan metabolit-metabolit hasil metabolisme merupakan bagian dari dinding sel. Hal ini mengindikasikan bahwa pada bakteri gram negatif, metabolisme sel aktif terjadi di ruang periplasma, sedangkan pada bakteri gram positif, metabolisme sel aktif terjadi di dinding sel. Berdasarkan struktur dinding selnya, bakteri dapat dibedakan menjadi bakteri gram positif, bakteri gram negatif, dan bakteri tahan asam. Perbedaan dari ketiganya yaitu bakteri gram positif memiliki struktur dinding sel yang sederhana dengan lapisan peptidoglikan tebal, sekitar 60-90% dari struktur dinding sel bakteri gram positif. Lalu, bakteri gram negatif memiliki struktur dinding sel yang lebih kompleks dengan lapisan peptidoglikan yang tipis, hanya sekitar 10-20% dari keseluruhan struktur dinding sel. Sedangkan bakteri tahan asam memiliki dinding sel tebal seperti bakteri gram positif, namun hanya sedikit memiliki peptidoglikan dan dinding selnya terdiri dari 60% lipid atau lemak. Berikut merupakan struktur dari dinding sel bakteri gram positif. Terlihat pada gambar bahwa dinding sel bakteri gram positif melindungi membran sel dan hanya terdiri dari peptidoglikan, teichoic acid, lipoteichoic acid, dan wall-associated protein. Pada membran sel dari bakteri gram positif juga terdapat porin. Fungsi dari peptidoglikan, lipoteichoic acid, dan teichoic acid sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Fungsi dari porin sendiri adalah memberikan jalan masuk kepada ion dan metabolit hidrofilik yang berukuran kecil melalui difusi terfasilitasi ke dalam sitoplasma. Ketika lapisan peptidoglikan dari bakteri gram positif dihilangkan, bakteri gram positif akan berubah menjadi protoplas atau sel yang memiliki membran sel tapi tidak memiliki dinding sel. Protoplas akan pecah atau mengerut jika sel tersebut tidak disimpan di dalam larutan isotonis, yaitu larutan yang memiliki tekanan osmotik sama seperti tekanan osmotik dalam sel. Bakteri gram positif akan mempertahankan pewarna kristal violet pada prosedur pewarnaan gram karena memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal. Berikut merupakan struktur dari dinding sel bakteri gram negatif. Terlihat pada gambar bahwa dinding sel bakteri gram negatif lebih kompleks daripada dinding sel bakteri gram positif. Namun, keduanya sama-sama melindungi membran sel. Dinding sel bakteri gram negatif terdiri dari lapisan peptidoglikan yang tipis jika dibandingkan dengan lapisan peptidoglikan pada bakteri gram positif. Pada dinding sel bakteri gram negatif terdapat ruang periplasma dan membran luar. Membran luar ini terdiri dari lipopolisakarida dan juga protein. Di ruang periplasma terdapat toksin dan enzim-enzim yang digunakan untuk menghancurkan senyawa berbahaya bagi bakteri. Namun, toksin dan enzim-enzim ini tidak berbahaya bagi bakteri yang memproduksinya. Fungsi dari saluran protein dan lipopolisakarida telah saya jelaskan pada slide sebelumnya.
Ketika lapisan peptidoglikan dari dinding selnya dihilangkan, bakteri gram negatif akan berubah menjadi spheroplast atau sel yang memiliki membran sel dan sebagian membran luar tapi tidak memiliki dinding sel. Sama seperti protoplas, spheroplast akan pecah atau mengerut jika tidak disimpan di dalam larutan isotonis. Bakteri gram negatif tidak dapat mempertahankan pewarna kristal violet pada prosedur pewarnaan gram karena lapisan peptidoglikan yang tipis dan juga karena adanya lipoprotein dan lipopolisakarida dalam jumlah besar di dinding selnya. Dinding sel bakteri tahan asam ditemukan pada bakteri yang berasal dari genus Mycobacterium sp. Terlihat pada gambar, dinding sel bakteri tersebut sangat tebal, namun 60%-nya tersusun dari lapisan lipid yang terdiri dari mycolic acid. Pada proses pewarnaan tahan asam, pewarna karbol-fluoksin akan berikatan dengan sitoplasma dan tidak dapat dicuci dengan larutan pembersih yang terdiri dari campuran alkohol dan asam. Lapisan lipid yang tebal ini menyebabkan dinding sel bakteri ini impermeable terhadap pewarna lain dan melindungi sel tersebut dari senyawa asam dan basa. Namun, organisme ini tumbuh dengan lambat akibat lipid yang tebal ini. Karena lipid ini dapat menghambat masuknya nutrisi ke dalam sel, serta sel tersebut membutuhkan energi dalam jumlah besar untuk mensintesis lapisan lipid tersebut. Pada proses pewarnaan gram, bakteri tahan asam akan mempertahankan warna kristal violet sehingga akan terlihat seperti bakteri gram positif. Beberapa metode pengontrolan pertumbuhan bakteri didasarkan pada sifat dinding sel. Antibiotik penisilin bekerja pada tahapan akhir proses pembentukan dinding sel dengan mengganggu pembentukan ikatan peptida antara molekul tetrapeptida. Hal ini berarti antibiotik penisilin mencegah pembentukan dinding sel. Ketika penisilin terdapat di lingkungan pada proses pembelahan sel, sel tidak dapat menyelesaikan pembentukan dinding selnya dan dapat mengalami kematian. Enzim lisozim merupakan enzim yang ditemukan di air mata dan cairan sekresi lain dari tubuh manusia. Salah satu contohnya adalah keringat. Enzim lisozim dapat menghancurkan peptidoglikan. Enzim ini dapat mencegah masuknya bakteri ke dalam tubuh dan berperan sebagai pertahanan utama tubuh terhadap infeksi mata. Mycoplasma merupakan genus bakteri yang tidak memiliki dinding sel. Bakteri ini terlindung dari pembengkakan dan pecahnya sel akibat osmosis karena membran selnya diperkuat dengan banyaknya molekul sterol. Sterol ini umum ditemukan pada membran sel eukariot, namun jarang ditemukan pada membran sel prokariot. Namun, perlindungan ini tidak sempurna dan Mycoplasma harus ditumbuhkan pada medium yang spesial. Tanpa dinding sel yang kaku, Mycoplasma menunjukkan pleomorfisme yang ekstrim karena bentuknya yang sangat bervariasi. Selain itu, terdapat pula beberapa strain bakteri yang kehilangan kemampuan untuk membentuk dinding sel. Strain bakteri tersebut disebut sebagai strain L-form karena fenomena ini
pertama kali ditemukan di Institut Lister lebih dari 70 tahun yang lalu. Hilangnya kemampuan membentuk dinding sel ini bisa diakibatkan secara alami ataupun karena adanya pengobatan kimia. Strand-L-Forms mempunyai peranan penting dalam penyakit kronis dan berulang. Pengobatan infeksi dengan antibiotik yang menghambat pembentukan dinding sel akan membunuh hampir seluruh bakteri. Namun, terdapat strain bakteri L-Forms yang akan tetap hidup. Ketika pengobatan ini dihentikan, strain L-Forms ini dapat kembali menjadi sel yang memiliki dinding sel dan tumbuh serta menginfeksi kembali. Contoh dari kasus ini adalah asosiasi bakteri Mycobacterium paratuberculosis dengan Crohn disease yang merupakan penyakit kronis pada usus. Beberapa archaea juga tidak memiliki dinding sel dan yang lainnya mempunyai dinding sel yang tersusun dari polisakarida dan protein. Pada archaea, dinding selnya tidak tersusun dari peptidoglikan, melainkan dari senyawa sejenis, yaitu pseudomurin. Membran sel, membran plasma, atau membran sitoplasma merupakan pembatas antara sel dengan lingkungannya. Sama seperti sel lainnya, membran sel bakteri terdiri dari fosfolipid dan protein. Konfigurasi fosfolipid penyusun membran sel bakteri dapat dilihat pada gambar. Gambar ini menunjukkan struktur dasar dari membran sel yang merupakan molekul fosfolipid. Molekul fosfolipid ini memiliki ujung ekor asam lemak yang bersifat hidrofobik sehingga dapat membentuk penghalang berminyak untuk sebagian besar zat yang terlarut dalam air. Terdapat juga ujung kepala atau head yang terdiri dari gugus fosfat bermuatan dan gugus bermuatan lain yang mengandung nitrogen. Ujung kepala ini bersifat hidrofilik. Membran fosfolipid membentuk struktur bilayer atau dua lapisan yang berdekatan. Pada masing-masing lapisan ini, ujung fosfat dari molekul lipid akan berada di permukaan membran sel, terpapar ke lingkungan dan juga sitoplasma. Dan ujung asam lemak akan berada di bagian dalam membran. Membran sel pada mikoplasma tidak memiliki dinding sel, sehingga pada bakteri ini, membran selnya mengandung sterol untuk menambah kekakuan dari membran. Fluid mosaic model merepresentasikan pemahaman terhadap struktur membran sel. Istilah ini digunakan karena fosfolipid pada membran plasma ada dalam fasa cair dan memiliki protein-protein yang tersebar pada bagian lipid membentuk suatu mosaik. Fluid mosaic model dari membran sel dapat dilihat pada gambar berikut. Terlihat di gambar bahwa konfigurasi fosfolipid di mana ujung hidrofilik atau gugus fosfat berada di permukaan membran, terpapar di lingkungan, ataupun ke dalam cairan sitoplasma. Sedangkan ujung hidrofobik ada di bagian dalam membran sel dan berperan sebagai penghalang atau barier bagi zat-zat yang terlarut dalam air. Pada molekul lipid di membran sel dapat ditemukan molekul protein
yang beberapa bahkan dapat menembus seluruh membran. Contohnya di sini. Terdapat pula protein yang menempel di permukaan membran, baik itu di daerah dalam ataupun terpapar ke lingkungan luar. Protein yang menembus membran sel dikenal sebagai protein integral, sedangkan protein yang menempel pada permukaan membran disebut sebagai protein periferal. Protein integral berperan sebagai karier ataupun pori saluran pada membran sebagai jalan keluarnya senyawa ataupun masuknya senyawa dari dan ke dalam sel. Protein periferal yang terletak di dalam sitoplasma umumnya adalah enzim dan berperan dalam proses metabolisme. Sedangkan protein periferal yang terdapat di permukaan sel yang terpapar ke lingkungan umumnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu sel sebagai mikroorganisme tertentu. Berbeda dengan dinding sel yang bersifat kaku, membran sel bersifat dinamis atau selalu mengalami perubahan. Materi-materi secara konstan keluar masuk melalui saluran ataupun pori-pori yang ada di membran secara selektif. Beberapa antibiotik dapat membunuh bakteri dengan menyebabkan kebocoran pada membran sel ini. Fungsi utama dari membran sel pada umumnya adalah meregulasi atau mengatur pergerakan materi masuk ke dalam ataupun keluar dari sel melalui pengaturan sistem transport yang terdiri dari protein integral pada membran. Namun, pada sel prokariot, membran sel juga memiliki fungsi tambahan, yaitu untuk mensintesis dinding sel, membantu proses replikasi DNA, mensekresikan protein atau enzim, menjalankan proses respirasi sel, dan menangkap energi dalam bentuk ATP. Pada beberapa sel, ada pelekatan flagela di membran yang merupakan alat pergerakan sel. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang dinding sel, membran sel, serta komponen penyusunnya dan fungsi dari masing-masing komponen tersebut. Sampai berjumpa lagi pada segmen selanjutnya.